Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di SK Tolib Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini adalah materi untuk kelas 10 IPA. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, aturan oktet dan lambang Lewis, kemudian ikatan ion, lalu ada ikatan kovalen, kemudian ikatan logam, lalu ada geometri molekul, kemudian kepolaran senyawa, dan gaya tarik antar molekul serta sifat senyawa. Tetapi pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang ikatan ion saja. Baik, berikutnya adalah bahwa di alam tidak ditemukan senyawa alami unsur-unsur gas mulia. Masih ingat bahwa gas mulia adalah termasuk unsur-unsur yang terdapat di dalam golongan 8A. Nah, ini merupakan unsur yang sangat stabil. Nah, menurut Lewis dan Kossel, kestabilan gas mulia ini berkaitan dengan konfigurasi elektron, di mana gas mulia stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah penuh. Baik, sekarang kita lihat konfigurasi elektron dari gas mulia. Nah, ini unsur gas mulia ada 6, mulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Lalu nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Ini adalah konfigurasi elektronnya, dan elektron valensinya untuk helium adalah 2, mengikuti aturan duplet. Sementara untuk neon sampai dengan radon, elektron valensinya adalah 8 yang disebut dengan aturan oktet. Nah, elektron valensinya 8 atau 2 untuk gas mulia ini artinya bahwa semua orbital di dalam atom tersebut sudah terisi dengan penuh. Nah, sehingga unsur-unsur gas mulia sulit untuk melepas elektron ataupun menerima elektron karena memang semua orbital sudah terisi dengan penuh. Nah, sekarang bagaimana dengan unsur-unsur dari golongan yang lain kalau ingin memperoleh kestabilan? Nah, untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain selain gas mulia itu cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Jadi ingin elektron valensinya itu mencapai 8 atau mencapai 2. Nah, sekarang dengan cara bagaimana? Dengan cara melepas elektron atau menerima elektron. Nah, unsur yang melepas elektron biasanya adalah unsur logam agar memperoleh kestabilan seperti gas mulia. Sementara yang menerima elektron biasanya adalah unsur non-logam. Jadi dia menerima elektron untuk memperoleh kestabilan seperti gas mulia, di mana elektron valensinya ingin oktet, ingin 8 atau ingin duplet atau 2. Contohnya misalnya sekarang kita lihat contohnya unsur natrium. Nah, natrium ini adalah nomor atomnya 11. Dia cenderung untuk melepaskan 1 elektron agar elektron valensinya menjadi 8 sehingga menjadi lebih stabil. Atau misalnya sekarang Cl ini nomor atomnya 17. Nah, dia cenderung untuk menerima elektron agar elektron valensinya menjadi 8. Nah, ini contoh dari unsur yang melepas atau menerima elektron untuk memperoleh kestabilan seperti unsur gas mulia. Agar lebih mudah memahami materi ikatan kimia, kita harus memahami dulu tentang lambang Lewis. Apa itu lambang Lewis? Nah, lambang Lewis itu adalah lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Nah, elektron valensi dinyatakan dengan titik atau tanda silang. Contoh misalnya seperti ini. Untuk litium, elektron valensinya 1, biasanya disimbolkan dengan 1 titik atau boleh juga dengan silang, tanda silang. Kemudian untuk berilium, elektron valensinya 2, ini diberikan 2 titik. Atau yang lain misalkan sekarang F itu elektron valensinya 7, masuk golongan 7A. Maka di sini ada 7 titik. Nah, ini untuk neon elektron valensinya adalah 8. Nah, maka di sini ada 8 titik.
Nah, ini yang disebut dengan lambang Lewis, yaitu biasanya adalah elektron valensi dinyatakan dengan titik atau tanda silang. Sekarang kita masuk ke pembahasan ikatan kimianya. Kita mulai dari pengertian apa yang dimaksud dengan ikatan kimia. Nah, ini adalah ikatan kimia, gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih yang membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Nah, ikatan kimia terbagi menjadi tiga, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Kemudian ikatan kovalen terbagi menjadi beberapa bagian, ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Tetapi sekali lagi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang ikatan ion saja. Nah, sekarang kita lihat ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terjadi gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan atau disebut juga dengan gaya elektrostatik. Gaya tarik-menarik antara ion, berarti ion ini ada ion yang positif, ada ion yang negatif, saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatik sehingga membentuk suatu senyawa yang mempunyai ikatan ion. Nah, bagaimana sekarang terbentuk antara unsur logam dan non-logam? Jadi biasanya ikatan ion ini terjadi atau terbentuk antara unsur logam dengan non-logam. Yang logam biasanya adalah melepas elektron. Nah, sehingga membentuk ion positif yang dinamakan dengan kation. Sementara yang non-logam biasanya adalah yang menerima elektron dan membentuk ion yang bermuatan negatif yang kita kenal dengan nama anion. Kita lihat sekarang satu contoh dari pembentukan senyawa ion. Di sini diberikan contoh pembentukan MgCl2. Berarti kita lihat sekarang konfigurasi dari unsur Mg terlebih dahulu. Mg nomor atomnya 12, berarti konfigurasinya adalah 282. Nah, berarti sekarang untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia agar elektron valensinya menjadi 8, maka dia harus melepaskan 2 elektron dari kulit terluar. Kalau melepaskan 2 elektron, maka akan membentuk ion positif atau Mg2+. Artinya dia sudah melepaskan 2 elektron dan ini yang disebut sebagai kation. Kemudian sekarang kita lihat Cl. Cl nomor atomnya 17, konfigurasinya elektronnya adalah 287. Berarti sekarang kalau dia ingin memperoleh kestabilan seperti gas mulia, dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Nah, berarti menerima 1 elektron dalam kulit terluarnya. Sebab kalau harus melepas 7 elektron terlalu berat, sehingga dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Nah, kalau menerima 1 elektron, maka dia akan membentuk ion negatif Cl- yang disebut sebagai anion. Nanti Mg2+ dan Cl- ini akan bergabung. Kita lihat di sini. Mg punya 2 elektron valensi, nanti dia akan dilepaskan. Sementara sekarang Cl ini menerima 1 elektron. Mg melepaskan 2 elektron, Cl menerima 1 elektron. Berarti nanti Cl-nya harus ada 2 Cl. Yang Mg ini melepaskan 1 elektron diterima oleh Cl yang atas ini. Kemudian nanti yang satu lagi akan diterima oleh Cl yang lain, sehingga di sini Mg-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Maka nanti Mg setelah melepas elektron menjadi Mg2+, sementara Cl menerima elektron menjadi Cl-, sementara Cl-nya ada 2. Maka sekarang senyawa yang terbentuk adalah MgCl2. Nah, ini berarti senyawa yang terbentuk antara ion positif dengan ion negatif. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu pembentukan NaCl. Ini terbentuk antara unsur Na dengan unsur Cl. Nah, Na nomor atomnya 11, konfigurasinya 281. Kemudian dia akan cenderung untuk melepaskan 1 elektron dari kulit terluarnya, sehingga nanti menjadi 8 elektron valensinya. Kalau melepaskan 1 elektron, maka dia akan bentuk ion Na+ dan yang disebut dengan kation. Lalu sekarang kita lihat untuk Cl. Cl ini
nomor atomnya adalah 17, maka konfigurasinya 287. Nah, kalau konfigurasi elektron seperti ini, maka dia cenderung untuk menerima satu elektron agar menjadi 8 elektron valensinya. Nah, kalau menerima satu elektron, maka dia akan membentuk ion Cl-. Nah, kemudian nanti ion Na ini punya satu elektron, kemudian dilepaskan, lalu diterima oleh Cl. Sehingga nanti Na dengan Cl akan membentuk ion Na plus dan Cl min. Bergabunglah ion-ion positif dan negatif ini membentuk NaCl. Jadi rumus molekulnya adalah NaCl. Kita lihat sekarang contoh yang ketiga, pembentukan CaBr2. Nah, ini juga termasuk senyawa ion. Terjadi antara unsur Ca dengan unsur Br. Kita lihat Ca, nomor atomnya 20, konfigurasinya 2882, berarti elektron valensinya 2. Kalau elektron valensinya 2, maka dia cenderung untuk melepaskan 2 elektron agar valensinya menjadi 8. Setelah dia melepaskan 2 elektron, maka dia akan membentuk ion Ca2+ yang disebut dengan kation. Lalu sekarang kita lihat Br. Br nomor atomnya 35, konfigurasinya 28187, dan ini cenderung akan menerima satu elektron biar konfigurasi elektron valensinya menjadi 8. Kalau sudah menerima satu elektron, maka dia akan membentuk ion negatif Br- yang disebut dengan anion. Nanti Ca2+ dengan Br- bergabung membentuk senyawa yang disebut dengan CaBr2. Nanti kita lihat coba. Ca di sini punya 2 elektron, kemudian Br menerima 1 elektron, sementara yang satu lagi akan diterima oleh Br yang lain. Nah, sehingga nanti Ca-nya ada 1, Br-nya ada 2. Ca setelah melepas elektron membentuk Ca2+, sementara Br membentuk Br-. Nah, ada 2 Br-nya, sehingga membentuk CaBr2. Nah, inilah contoh yang ketiga tentang senyawa ion. Nah, sebagai latihan, silakan dicoba tentukan bagaimana rumus molekul dari senyawa ion yang terbentuk antara unsur K nomor atom 19 dengan Br nomor atom 35. Kemudian Ca nomor atom 20 dengan Ca nomor atom 17. Silakan dicoba sendiri. Nah, inilah bahasan kita tentang ikatan ion. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.